Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Pendidikan Profesi Guru. Kelompok kami membahas mengenai kesalahan-kesalahan guru dalam proses mengajar dan solusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bensin. Saya Alif Rahmah. Saya Rafael Sulaiman. Jangan lupa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan guru melakukan kesalahan dalam mengajar. Kesalahan dalam aktivitas mengajar merupakan hal yang dapat terjadi pada setiap guru pemula maupun yang sudah berpengalaman. Nah, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan guru melakukan kesalahan dalam mengajar. Yang pertama itu kurangnya penguasaan materi dan persiapan pembelajaran. Nah, guru sering kesulitan memahami struktur materi yang kompleks sehingga penyampaian informasi menjadi tidak runtut dan tidak akurat. Nah, selain itu, kurangnya persiapan pembelajaran seperti tidak membuat RPP, tidak juga menyiapkan media ataupun minimnya penggunaan sumber belajar. Yang kedua itu ada ketidaktepatan metode pembelajaran. Nah, berdasarkan penelitian Hana, Reja, dan Permatasuri, banyak guru melakukan kesalahan karena pemilihan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa tersebut maupun materi pembelajarannya. Yang ketiga itu ada lemahnya manajemen kelas. Nah, jadi guru itu sering kesulitan dalam mengendalikan siswa, mengatasi kegaduhan yang terjadi di kelas, dan juga menjaga fokus kelas. Selain itu, guru juga kerap mengalami hambatan dalam mengatur alokasi waktu, sehingga beberapa tahapan pembelajaran tidak dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat itu ada faktor psikologis dan beban kerja guru. Nah, guru yang mengalami stres cenderung mengajar dengan tergesa-gesa gitu, kurang sabar, dan sering membuat kesalahan dalam penyampaian materi. Yang kelima itu ada keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, jadi waktu Gusti dan Mustika menemukan bahwa keterbatasan saran dan prasarana turut menjadi penyebab kesalahan guru dalam mengajar. Nah, yang keenam itu ada rendahnya kompetensi pedagogik guru. Guru dengan keterbatasan pedagogik biasanya kurang memahami karakteristik siswa. Nah, yang ketujuh itu atau yang terakhir itu ada sikap dan profesionalitas seorang guru. Nah, beberapa peneliti itu mencatat bahwa sikap yang tidak profesional seperti kurangnya menghargai siswa, terus memilih kasih terhadap siswa, terus bersikaku ataupun kurang komunikatif dapat menghambat keefektifan pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kesalahan guru terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Kesalahan guru dalam pembelajaran dapat berdampak langsung pada proses dan hasil belajar siswa. Pada tahap perencanaan, tujuan pembelajaran tidak jelas, metode yang kurang sesuai, atau media yang tidak relevan membuat siswa bingung dan pembelajaran tidak terarah. Selama pelaksanaan, komunikasi yang kurang jelas, bahasa yang terlalu teknis, penyampaian materi terlalu cepat, serta minimnya kesempatan bertanya membuat siswa pasif dan mengurangi keterlibatan aktif. Manajemen kelas yang lemah juga menciptakan suasana belajar tidak kondusif sehingga motivasi dan konsentrasi menurun. Penggunaan teknologi dan media tidak tepat dapat menyebabkan overload kognitif atau pembelajaran menjadi monoton, terutama bagi siswa dengan gaya belajar berbeda. Pada tahap evaluasi, penilaian yang tidak objektif atau tidak sesuai indikator menghasilkan gambaran kemampuan siswa yang salah dan menghambat perbaikan belajar. Secara keseluruhan, kesalahan guru tidak hanya menurunkan hasil belajar, tetapi juga mempengaruhi motivasi, keterlibatan, alur berpikir, dan sikap siswa terhadap pembelajaran, sehingga guru perlu melakukan refleksi dan meningkatkan kompetensi profesional agar proses dan hasil belajar siswa optimal. Materi yang ketiga, upaya mengatasi kesalahan guru dalam proses mengajar.
Kesalahan dalam proses mengajar merupakan hal yang wajar, terutama ketika guru menghadapi dinamika kelas, perbedaan karakteristik peserta didik, serta tuntutan kurikulum yang terus berubah. Namun demikian, kesalahan tersebut tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut. Diperlukannya upaya yang komprehensif dan sistematis agar kelemahan dalam praktek mengajar dapat diperbaiki dan kualitas pembelajaran itu meningkat. Yang pertama itu melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala. Guru perlu membiasakan diri melakukan refleksi terhadap proses mengajar yang telah dilakukan. Refleksi dapat berupa evaluasi pribadi mengenai strategi mengajar, pengelolaan kelas, pemilihan metode, dan efektivitas penyampaian materi. Dan yang kedua itu meningkatkan kompetensi profesional guru. Banyak kesalahan guru terjadi akibat keterbatasan pengetahuan pedagogik dan kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran. Untuk mengatasinya itu, guru harus terus meningkatkan kompetensi profesional melalui berbagai kegiatan. Yang pertama itu seperti pelatihan, workshop, seminar pendidikan, serta komunitas belajar (MGMP). Dan yang ketiga itu memperbaiki perencanaan pembelajaran. Kesalahan guru sering berawal dari kurangnya perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, guru perlu mengajar perangkat pembelajaran secara lengkap, mulai dari RPP, media pembelajaran, hingga instrumen evaluasi. Dan yang keempat itu menggunakan metode dan media yang relevan. Penggunaan metode yang monoton atau tidak sering sesuai menjadi penyebab rendahnya partisipasi siswa. Untuk mengatasinya itu, guru perlu memilih metode pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, PBL, dan PJBL. Yang kelima itu meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi. Kesalahan guru itu sering muncul akibat komunikasi yang kurang efektif, seperti penyampaian instruksi yang tidak jelas, penggunaan bahasa yang terlalu cepat, atau kurangnya umpan balik. Untuk mengatasinya itu, guru harus menguatkan keterampilan komunikasi, mulai dari intonasi, artikulasi, hingga kemampuan memberikan penjelasan secara sederhana. Dan yang keenam itu mengoptimalkan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang buruk menjadi salah satu sumber, terutama kesalahan guru, terutama dalam mengatasi siswa yang pasif atau sulit dikendalikan. Guru perlu menerapkan aturan kelas secara konsisten, membuat kesepakatan bersama siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan yang terakhir itu menyusun dan menggunakan penilaian yang valid dan objektif. Nah, kesalahan dalam evaluasi ini sering terjadi akibat pemilihan instrumen penilaian yang tidak tepat, kurang objektif, atau tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, guru ini perlu memperbaiki cara menilai dengan menggunakan instrumen yang bervariasi seperti tes tertulis, observasi, portofolio, dan penilaian proyek. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.